Oke, baiklah, kali ini kita akan kembali melakukan praktikum yang berjudul koloid. Nah, khususnya untuk hari ini kita akan lebih spesifik lagi contoh dari larutan koloid, yaitu salah satunya emulsi. Nah, bila kita mencampurkan dua larutan yang tidak bercampur, ya, contohnya antara minyak dengan air, ya, kita larutkan air sebanyak 50 mili, kemudian juga minyak sebanyak 50 mili, kemudian kita aduk, ya, maka inilah yang disebut larutan akan terdispersi, yang disebut dengan larutan emulsi. Nah, apabila pengadukan kita hentikan, maka campuran akan terpisah kembali, ya, antara minyak dengan air, di mana yang mempunyai berat jenis yang lebih ringan akan terletak di atas, kemudian air akan terletak di bawah. Nah, inilah salah satu contoh dari larutan koloid. Nah, mengapa demikian? Kemarin kita mencampurkan zat kimia aluminium chloride ke dalam air yang sudah bercampur tanah, maka akan terjadi yang namanya agregat, ya, terkoagulasi, terkumpul, kemudian dia akan mengendap akibat dari tarikan ion aluminium 3+ yang menarik larutan koloid di dalam campuran, ya. Nah, sehingga terjadilah proses penjernihan. Nah, bagaimana kejadiannya dengan yang ini? Nah, inilah yang disebut dengan larutan emulsi, ya. Salah satu bagian dari koloid juga, ya. Namun apabila pengocokan dihentikan, dia akan terpisah kembali, ya. Beda dengan praktek sebelumnya. Praktek yang kedua ini tujuannya adalah bagaimana supaya larutan tersebut bisa bersatu, gitu. Nah, apa yang dibutuhkan, ya, pada larutan emulsi ini, ya? Jadi terpisahnya larutan antara zat terdispersi dengan pendispersi karena belum ada penambahan zat kimia yang dinamakan emulgator, ya, atau pengikat antara larutan terdispersi, zat terdispersi dengan zat pendispersi, ya, sehingga apabila zat pengemulsi atau emulgator tersebut belum ditambahkan, maka larutan akan terpisah kembali. Jadi dapat kita simpulkan bahwa praktikum kali ini adalah kebalikan dari praktikum yang sudah kita lakukan di bagian pertama tadi, ya. Kalau di bagian kedua ini tujuan kita adalah bagaimana menyatukan larutan yang terpisah antara larutan terdispersi dengan pendispersi, ya. Nanti kita sama-sama mempelajari teori bagaimana menyatukan antara larutan terdispersi dengan pendispersinya dengan menggunakan zat perantara yang disebut dengan zat pengemulsi atau emulgator. Demikian praktikum yang kedua ini. Terima kasih.